Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai metode penelitian eksperimen. Metode eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif dan memiliki ciri khas tersendiri, terutama dengan adanya kelompok kontrol. Dalam bidang sains, penelitian dapat menggunakan desain eksperimen karena variabel-variabel dapat dipilih dan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi proses eksperimen itu dapat dikontrol secara ketat. Sehingga dalam metode ini, penelitian memanipulasi paling sedikit satu variabel, mengontrol variabel lain yang relevan, dan dapat mengobservasi pengaruhnya terhadap variabel terikat. A. Pengertian. Menurut Wiersma, dalam MZIR, mendefinisikan eksperimen sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas, yang disebut sebagai variabel eksperimental, sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Kemudian, menurut Arikunto, mendefinisikan eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kasual antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metodologi eksperimen merupakan suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja dimanipulasi oleh peneliti. B. Beberapa bentuk desain eksperimen. Yang pertama, pra-eksperimental design atau non-design. Dikatakan pre-eksperimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel terikat atau dependen. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel terikat atau dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak atau random. Berikut bentuk pra-eksperimental design antara lain: A. One shot case study atau studi kasus satu tembakan, di mana dalam desain penelitian ini terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya, atau treatment adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependen. B. One group pretest post-test design atau satu kelompok pretest dan post-test. Kalau pada desain A tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. C. Intact group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan dan setengah untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Yang kedua, true experimental design. Dikatakan true experimental atau eksperimen yang sebenarnya atau betul-betul karena dalam desain ini
peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true eksperimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau acak dari populasi tertentu. Jadi, cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random. Desain true eksperimental terbagi atas A. Post-test only control design. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random atau R. Kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok lain tidak diberikan perlakuan. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. B. Pretest, post-test, control group design. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak atau random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketiga, factorial design. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain true eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap dua atau lebih variabel secara individual dan dalam interaksi satu sama lain. Tujuan dari desain ini adalah untuk menemukan apakah efek suatu variabel eksperimental dapat digeneralisasikan lewat semua level dari suatu variabel kontrol, atau apakah efek suatu variabel eksperimen tersebut khusus untuk level khusus dari variabel kontrol. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan yang tidak dapat dilakukan oleh desain eksperimental variabel tunggal. Yang keempat, quasi eksperimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi-experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Desain eksperimen model ini diantaranya sebagai berikut. A. Time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random sebelum diberi perlakuan. Kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment atau perlakuan khusus.
B. Non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest, post-test, control group design. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dalam desain ini, baik kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol dibandingkan, kendati kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random. Dua kelompok yang diberi pretest kemudian diberikan perlakuan dan terakhir diberikan post-test. Kemudian C. Counterbalance design. Desain ini semua kelompok menerima semua perlakuan hanya dalam urutan perlakuan yang berbeda-beda dan dilakukan secara random. Baik, mungkin sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.